wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang kelima bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita dengarkan dari majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya manfaat untuk urusan agama. Begitu pula manfaat urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini pagi ini kita bersama-sama akan membahas tentang tafsir surat Yasin, dan insyaallah dilanjutkan dengan kitab fikih atau membahas tentang fikih puasa. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting hadirin, ketika kita mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan Allah tanamkan keimanan dalam diri kita. Allah tambahkan keimanan tersebut, dan mudah-mudahan bisa kita pelihara keimanan ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada ayat wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba nanti panjenengan barangkali ada waktu ke toko kitab, beli kitab tafsir Yasin yang semacam ini. Ya. Enggak Arabnya enggak gundul kok, enggak rada rembiak, gondrong maning. Ada harokatnya, ya, enggak gundul. Kalau yang saya pegang wis gundul, ya, plontos maning. Ya, jadi silahkan nanti tafsir Yasin ke toko kitab. Ya. Ini ya. Ini foto aja sini. Ambil aja, enggak tak ambil. Pakainya terjemahannya Jawa, pakai pegon, Jawa pegon. Cuman mending orang gundul nemen, masih ada harokatnya. Ya, saya pesan di online, cuman di Tegal saya yakin ada itu. Tapi kalau yang gundul pasti ada di toko kitab. Cuman itu mudah-mudahan ada. Wasawaun, dan sama alaihim, atas mereka orang-orang kafir Quraisy ini, a'anzartahum, engkau wahai Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, tetap saja mereka tidak akan beriman. Nah, jadi orang yang sudah dinas, sudah ditetapkan oleh Allah tidak beriman, walaupun diperingati oleh Nabi Muhammad, ditunjukkan mukjizat yang begitu hebatnya, ya tetap saja mereka tidak akan beriman. Li'annahu, ya ini tafsirnya, sebab sabata fi ilmillahi, telah ditetapkan dalam ilmu Allah, annahum la yu'minun,
mereka itu tidak beriman. Bal yamutuna 'alal kufri, bahkan mereka itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min. Fayadkhuluna an-nara fa'ala hadza taqdir yakunul ingdar ta'kidan lil hujjati li ingkarihim. Mereka sudah ditetapkan mati dalam keadaan kafir, fayadkhulun nar, dan mereka akan masuk neraka. Fa'ala hadza takdir, lalu ngapain Nabi Muhammad kok ngasih peringatan sama orang kafir? Oh, mereka nggak akan beriman. Tujuannya apa? Tujuannya sebagaimana yang sudah kita bahas yang lalu, bahwa Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang kafir ya, dengan Al-Quran, dengan nasihat, dengan akhirat, dengan ini dan itu, tujuannya ta'kidan lil hujjah li ingkarihim, untuk menegaskan dan nanti sebagai hujah atas keingkaran mereka. Yang kemarin saya contohkan, ketika ada orang janji tanpa hitam di atas putih, ya, orang anggo notaris, ya, hanya lisan saja hadirin. Ya, ketika mereka dituntut, ketika mereka ditagih janjinya, mana janji kamu? Ya, kapan yang janjinya, orang janji kok? Saya nggak janji, mana buktinya? Ya, kita nggak bisa nuntut hadirin. Cuman ketika sudah dikasih bukti otentik hitam di atas putih, kon dia janji tanggal sekian kamu bayar. Nah, ada bukti otentiknya, maka mereka nggak bisa ngeles ya, nggak bisa ngeles seperti itu. Orang-orang Islam Tegal, kamu kok nggak sholat? Kamu kok kalaupun sholat kamu kok nggak bener? Ya. Saya bisanya sholat seperti ini, kamu kok nggak belajar? Oh, saya bisanya seperti ini ya Allah. Ya, padahal sudah ada majelis ilmu, sudah ada ustadz, sudah ada kiai, sudah ada habaib, sudah ada majelis taklim, masjid, musola, rame di Tegal. Kau nggak belajar, nggak ada alasan. Sudah ada hujahnya hadirin. Begitu pula orang-orang kafir ketika mereka ngeles di akhirat, saya nggak ngerti kok, nggak ada yang ngasih tahu saya. Nih buktinya. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama saja hadirin, orang-orang yang sudah dicap kafir oleh Allah, mau diperingati, mau enggak diperingati ya bakal tidak beriman. Begitu pula orang yang dapat hidayah, dapat taufik untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah, panjenengan duduk di sini hadirin, duduk di sini. Mau diajak, mau tidak diajak, kalau sudah dikasih hidayah, ya akan ada di sini hadirin, akan ada di sini. Cuman balik lagi hadirin yang dirahmati Allah, hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini misteri, tidak wujud dengan mata, kita nggak bisa ngelihat. Artinya apa? Si A ini dikasih iman, dikasih Islam, dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih taufik, kita nggak tahu hadirin, kita nggak ngerti. Oh ini si A dinas oleh Allah nggak beriman, matinya kafir, naudzubillahi min dzalik. Oh ini si A memang nggak bakal beribadah sama Allah, kita nggak ngerti takdir yang seperti itu. Makanya kita tetap mengajak mereka. Lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mau beriman, tapi tetap diajak oleh Nabi Muhammad. Ya, tetap diajak. Harapannya apa? Mereka ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tegaskan, wahai Muhammad, orang-orang itu nggak akan beriman gitu loh. Nggak akan beriman. Ini akhlaknya baginda agung Nabi Muhammad SAW. Kita ingat peristiwa Taif. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, Nabi Muhammad dilempar batu sampai berdarah beliau Nabi Muhammad. Ya, ketika merasakan letih, merasakan sakit, beliau Nabi Muhammad duduk di bawah pohon. Duduk di bawah pohon, datang malaikat menawarkan bantuan. Wahai Muhammad,
kalau engkau berkenan, maka gunung akan saya angkat, kemudian akan saya timpakan kepada penduduk Taif supaya mereka binasa. Nabi Muhammad ngomong, jangan wahai malaikat, jangan. Memang betul mereka nggak beriman, mereka nggak percaya kepada Allah, dan saya sebagai utusan Allah nggak ada masalah. Saya masih mengharapkan anak cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad nggak pernah putus asa, hadirin. Tetap ngajak mereka, tetap mendoakan mereka supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun demikian, hadirin. Kita nggak bisa menentukan si A ini nggak dapat hidayah atau dapat hidayah, si A ini iman, si A ini bakal kafir, bakal iman. Kita nggak bisa menentukan. Makanya tugas kita ini terus mengajak orang untuk ibadah, terus mengajak orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita dakwah kepada mereka, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah masuk Islam ataupun mungkin yang belum. Dakwah, ajak mereka ke jalan kebenaran, ajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, engkau itu memberi peringatan hanyalah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk, orang-orang yang mengikuti peringatan tersebut, orang-orang yang mau diajak apa? Diajak untuk mengenal Allah, yang mau diperingati, ya. Wa khasyar rahman, dan orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaibi, walaupun perkara-perkara itu kadang ghaib, nggak tahu, nggak bisa dilihat, ya. Orang mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada agama Islam ini, hadirin, diantaranya iman kepada yang ghaib, yang nggak kelihatan. Surga neraka kita sudah pernah melihat, azab kubur, nikmat kubur kita sudah pernah melihat belum? Ini gaib semua, hadirin. Kita diajak untuk beriman, ya, mengimani, mempercayai hal itu, ya. Dan Nabi Muhammad ini, hadirin, engkau ini wahai Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan ini hanya kepada orang yang mau mengikuti petunjuk tersebut, mau mendengarkan peringatan kamu, dan juga orang-orang yang takut kepada Allah. Fabashirhu, maka beri kabar gembira kepada orang-orang tersebut dengan apa? Bimaghfiratin wa ajrin karim, dengan ampunan Allah dan pahala yang mulia, ai al jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya apa? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ingdaruka, peringatan kamu itu bil Quran, dengan Al-Quran, la yufidu, tidak akan membawa manfaat, illa man amana billah, kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah, wa birisalatika, dan dengan risalah, beriman dengan risalah engkau. Famanittaba'a ahkamal Quran wal hadits, dan maka barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hadis, wa dzakarallaha ta'ala, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil qalbi wal lisani, dengan hati dan lisan, fi halil ghaibah, dalam keadaan sepi, minal khalqi, dari makhluknya, wa khafa, dan takut, minal azabi, dari azab al ghaibi, yang mungkin kita nggak ngelihat. Azab ini, hadirin, nikmat dan azab belum pernah kita lihat wujudnya, tapi tetap beriman. Alladzi akhbara bi al-Quran, yang mana telah diberi kabar itu azab atau urusan yang gaib itu dengan Al-Quran, wal hadis, dan hadis. Faman kanat fihi hadhil awsaf fabashshirhu, ya, bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi wa yudkhiluhul jannah
wa yu'tihi thawaban 'azima. Maka orang yang punya sifat demikian, mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada risalah Nabi Muhammad, mereka yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an, mereka yang mengingat Allah dengan hati dan lisannya walaupun dengan keadaan sepi, tidak di depan orang, artinya ikhlas karena Allah dan takut dengan azab, ya sesuai dengan apa yang dikabarkan Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, wahai Nabi Muhammad, beri kabar gembira bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya dan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, dan diberikan orang itu thawaban azima, pahala yang sangat besar, ya. Ini ganjarannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, beruntung alhamdulillah Allah beri kita hidayah. Bukan hanya hidayah saja, Allah beri kita kemampuan untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya mungkin pagi hari ini kita datang untuk menuntut ilmu, atau mungkin membuka handphone, ya, streaming atau live streaming, mendengarkan majelis ilmu semacam ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan takut kepada Allah, sehingga tempat kita besok di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya seperti itu. Ya Pak Mano. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum atharahum, ya. Inna, sesungguhnya kami siapa? Allah maksudnya. Kami Allah. Ada sedikit protes dari orang-orang yang nggak suka Islam, hadirin. Bukan nggak suka, mereka mengkritik tajam tentang bahasa Al-Quran. Katanya Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan inna, sesungguhnya kami Allah, sedangkan kami ini lebih dari satu, ya. Jadi bahasa inna, kami, ya, domirna ini dalam bahasa Arab ini nggak melulu bermakna kami banyak, itu nggak melulu, ya. Jadi kami ini dalam hal ini untuk memuliakan, hadirin. Contoh ini biasanya kita pun ini menyebut diri pribadi ini dengan kami. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami atas nama, padahal yang ngomong siapa? Sendiri kan? Tapi bahasanya apa? Kami. Sopan ini bahasa. Tapi kalau saya, ya kan kayak agak sombong sedikit. Apalagi bahasa aku di sini. Padahal bagi Allah ya sah-sah saja, hadirin. Ngomong aku atau saya sah-sah saja. Cuman ini untuk memuliakan, ya, sebagai apa ya? Kalau kita saja ini apa ya? Kayak memuliakan orang yang diajak ngomong. Kami di sini mewakili, pakainya kami, hadirin. Beda dengan bahasa saya mewakili atau aku mewakili, maka lebih sopan apa? Kami mewakili. Nah, seperti itu. Jadi nggak melulu bermakna banyak kalau dalam bahasa Arab. Makanya apa istilahnya, bahasa Arab itu luas. Nggak bisa dipahami secara letterlek, ada ilmunya semua. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, ya kami Allah, nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kami ini menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ai fil qiyamah, artinya nanti di hari kiamat. Au fil qabri, atau di dalam kubur. Li jawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaannya mungkar dan nakir. Au nuhyil qulubal mayyitata bi ingdarika,
Atau ada yang mengatakan lagi, kami menghidupkan hati yang sudah mati bi'ingdharika, dengan peringatan-peringatanmu wahai Nabi Muhammad. Artinya apa? Arti yang pertama hadirin, makna yang pertama, besok di hari kiamat atau mungkin di kuburan, Allah itu dengan mudah akan membangkitkan seseorang, menghidupkan kembali. Makanya kalau panjenengan ditanya di alam kubur, kita itu kalau dikasih nikmat atau dikasih azab, kira-kira yang dikasih nikmat atau azab itu jasadnya atau rohnya? Jasadnya apa rohnya? Roh atau jasad? Si bisane roh. Kira-kira dong. Masuk kubur nih kita, dikasih nikmat kubur. Yang dikasih nikmat rohnya apa jasadnya? Kalau seandainya roh, berarti nanti besok di hari kiamat yang dibangkitkan jasadnya apa rohnya? Ayo ngeder ente. Bingung. Kita meninggal dunia, ditaruh di alam kubur, dikasih nikmat atau dikasih kira-kira yang diazab, yang dikasih nikmat jasadnya apa rohnya? Mikir, ya kan jasadnya sudah mati, udah hancur. Ya. Tapi jawabannya hadirin, jawabannya dua-duanya. Ya jasad, ya roh. Loh, jasadnya sudah hancur. Bagi Allah itu mudah menghidupkan sesuatu yang mati. Loh, jangankan Gusti Allah, jangankan Allah hadirin. Ya, jangankan Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani ayam wis dipangan gari balungan tok. Gum biidznillah. Bangkit kamu dengan izin Allah. Tersusun lagi jadi ayam lagi, kukuluruk maning coba. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, hamba Allah, wali min auliya Allah. Apalagi Allah. Loh, yang bagi wali aja bisa seperti itu, masa Allah nggak bisa? Kira-kira bisa boleh Gusti Allah? Ya sangat bisa hadirin. Loh Bib, jasadnya sudah dimakan ikan paus di lautan. Apalagi ikan paus sisan, jasad itu sudah kebakar, nggak ada bentuknya. Ya, tetap bagi Allah ini inna nahnu nuhyil mautah sudah. Ini harus ada, tanamkan dalam keimanan kita. Jasad dan ruhnya yang dikasih nikmat oleh Allah. Besok dibangkitkan di hari kiamat, ya jasad dan ruh akan menerimanya hadirin. Bukan ruhnya saja. Ya, bukan ruhnya saja. Makna yang kedua hadirin, nuhyil qulubal mayyitata bi'ingdzarika. Allah ini akan menghidupkan hati yang mati dengan peringatan-peringatan. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ajakan Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, peringatannya Nabi Muhammad, ini akan menghidupkan hati yang mati. Kenyataannya banyak orang-orang saat itu yang memeluk agama Islam. Banyak yang memeluk agama Islam hadirin. Artinya nggak semua ini kafir. Diajak Nabi Muhammad, ada yang mau, ada yang tidak mau. Artinya bisa menghidupkan hati yang mati. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya, perantaraannya lewat Nabi Muhammad ya. Makanya jangan terus kita punya pikiran cupet, istilahnya, pendek. Hidayah kuwi sing Gusti Allah. Taufik itu dari Allah, ngapain saya capek-capek ngajak? Wis urusane Gusti Allah. Jangan, ini pikirannya pendek. Mau dapat hidayah, mau nggak dapat hidayah, tugas kita ngajak. Sudah. Urusan hidayah pasrah sama Allah. Ya Allah, saya sudah mengajak mereka, saya sudah ngasih peringatan sama mereka, saya sudah gelar majelis ilmu, saya sudah ngasih nasihat sama mereka. Mereka nggak mau ya Allah, bukan urusan saya lagi. Wis pasrah mari Gusti Allah. Yang penting kita sudah jalan hadirin. Yang penting kita sudah gerak. Urusan hidayah urusan Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
Dan kami pun mencatat, kami pun menulis, kami pun menetapkan apa-apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal kebaikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa atharahum. Bukan cuman kebaikan saja, tapi bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruhnya pun dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina muru kiraman katibin. Artinya apa? Kami Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat. Kiraman katibin, malaikat pencatat. Bi an yaktubu. Ya, untuk apa? Untuk mencatat mereka a'malahum, amal-amal mereka, minal khairi wasyarri, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Artinya dicatat semuanya hadirin. Semua yang kita lakukan. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan al murad bi atharihim, yang dimaksud dengan atharihim dalam ayat wa atharohum. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ini atharohum, yang dimaksud dengan atharohum di sini adalah khutuwatihim ilal masjid. Khutuwatihim ilal masjid. Jadi bukan panjenengan sholatnya saja yang dicatat malaikat, bukan ngajinya saja yang dicatat oleh malaikat. Itu bekas langkah kaki panjenengan yang ada di jalan, itu bekas-bekasnya itu pun akan dicatat oleh malaikat sebagai bekas peninggalan kita melakukan amal soleh. Kita nggak bisa sampai ke masjid ini hadirin kecuali ada langkah kaki di sana. Itu langkah kaki sudah kita nggak ngingat lagi sudah berapa langkah kita, lewat mana telapak kaki kita ada di mana, kita nggak peduli lagi. Cuman sama malaikat itu langkah dicatat hadirin. Ya, makanya disunahkan berangkat masjid lewat jalan sini, pulangnya lewat jalan itu, bekasnya dicatat sama malaikat, bukan amal kita saja hadirin, bekasnya dicatat. Ya. Itu motornya panjenengan, motor itu nanti dicatat. Oh, untuk ngaji, oh, untuk ibadah dicatat, bukan cuma amalnya saja. Wa atharohum, athar-atharnya, bekasnya dicatat. Ya, satu keterangan mengatakan itu atharihim artinya jejak langkah kita menuju kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana ya, artinya tafsir ini sejalan dan seirama dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sababi nuzuliha, ya, tentang sebab turunnya ayat ini. Oh, ternyata ayat ini ada sebab turunnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atha. Ada sebab turunnya apa? Kata Ibnu Abbas, inna qabilatan minal ansor, sesungguhnya ada qabilah, satu kelompok dari orang-orang Ansor, suku dari orang-orang Ansor, syakau ilan Nabi SAW. Mereka ini mengadu kepada Rasulullah. Ini mohon maaf saya jelaskan seperti ini, panjenengan paham ya? Orang ngantuk ya? Yarane ngaji kitab. Man bedane sing nyekel kitab karo Habib bedok. Tapi yang penting aja ngantuk. Nyekel apa mbuh apa, yang penting aja ngantuk. Ya. Ada satu kabilah, satu suku dari orang Ansor yang di Madinah ini mengadu kepada Rasulullah. Apa yang diadukan? Bu'da manazilihim, jauhnya tempat mereka, rumah mereka, ilal masjid, dari masjid. Rumah mereka jauh dari masjid. Wa arodu, dan mereka itu ingin an yabnu, untuk membangun buyutan, sebuah rumah, indal masjid, di samping masjid. Ada orang Ansor, aduh dari fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan hadhil ayat, ayat ini, wahia, yaitu wanak tubu ma qaddamu wa atharahum. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Kata sahabat Ibnu Abbas, ini sebab turunnya wanak tubu ma qaddamu wa atharahum. Ini karena ada orang Ansor yang mengadu kepada Rasulullah, rumahnya jauh, pengen bangun rumah di sebelah masjid. Turun ayat ini.
Fa'ulima min hadza anna man ata ilal masjid min makanin ba'id yakunu thawabuhu a'dhama mimman ata min makanin qarib. Dari hal ini hadirin bisa kita ambil kesimpulan, ya bisa kita ambil kesimpulan, siapa orangnya yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, ini pahalanya lebih besar daripada orang yang tempatnya dekat. Semakin jauh kita berjalan menuju masjid, maka semakin banyak pula pahalanya. Mulanya diwalik sekarang, kalau kita ke masjid cari jalan yang paling jauh, balik sing cepet ora apa wong paling umah kapan turu gak? Yang cepet enggak apa-apa. Ya kan, ning turu sing cepet luru we. Ning mau ibadah yang jauh kecuali sudah terlambat. Kalau masih lama, kalau bisa adzan berapa? 4:30 atau jam 4:28. Jam 4:28 ya betul ya. Jam 4:04 sudah jalan. Paling karang dawan dingin mana? Mana gitu. Ya. Loh ini nyata hadirin, semakin jauh semakin banyak pahala. Yang dekat ya pahalanya sedikit, cuman ya bisa diatur. Kalau pengen banyak ya jalan-jalan dingin, jalan-jalan paling banyak sudah. Ya kan? Nah ini ternyata hadirin wa atharohum ini ternyata jejak langkah kaki kita ke masjid dicatat. Itu kan bekas nggak pakai, cuman bekasnya saja dicatat oleh Allah. Bayangkan kalau bekasnya saja dicatat, apalagi ibadah di masjidnya. Ya Rabb, mudah-mudahan nikmat ini akan terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya. Ketahuilah, maukah kamu saya beritahu tentang sesuatu yang bisa menghapus dosa, wa turfa'u bihid darajat, dan yang bisa mengangkat derajat, bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa saja itu? Isbahul wudu'i ala makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Musim dingin yang sangat, panjenengan belum merasakan musim yang dingin. Kalau pengen merasakan musim yang dingin sangat ya minimal panjenengan umroh sudah ke Madinah, ke Mekah saat cuaca dingin. Wis nang kono ning lakap banyu panas terus panjenengan wudu tembe nutul wis langsung ngono. Nutul tok wis wedi. Lah ini isbahul wudu, tetap menyempurnakan wudu walaupun keadaannya tidak menyenangkan. Wudu dingin, sedangkan sunahnya wudu kan nggak diandokin, nggak dilap. Setelah wudu nggak dilapis, dibiarkan. Artinya sunah-sunahnya wudu tetap dilakukan. Ya. Terus apa lagi kata Nabi Muhammad, wa kathratul khutuwati ilal masjid, banyak melangkah ke masjid. Ini bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat. Semakin banyak kita melangkah ke masjid, maka semakin banyak pula pahala kita. Wangtidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Persis yang kita lakukan kemarin sebelum puasa dan sebelum ada lockdown, kita ngaji maghrib setelah sholat maghrib. Sudah sholat kita maghrib dan menunggu waktu isya. Tetap di masjid, bahkan menunggunya nggak sia-sia. Kita belajar ilmu agama. Maka yang demikian akan menghapus dosa kita dan juga menaikkan derajat kita. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi ajran, paling besarnya pahala yang akan diperoleh seseorang fi sholati, di dalam sholat, ab'aduhum mamshan ilal masjid, mereka yang paling jauh jalannya menuju masjid. Sing paling adoh siapa nang ngene iki? Selamat. Oh, kalau kemarin ada Mas Ali Mustafa ya, paling adoh ada yang
Ini yang paling jauh, yang banyak pahalanya. Itu makanya kalau mau dikelah-kelah, walaupun produk jalan-jalan dingin, ya, makin banyak semakin dapat pahala. Walladzi yantadhiru sholata ba'da shalah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanam tsumma yusalli. Ya. Orang yang menunggu sholat setelah sholat hatta yusalliha ma'al imam, sampai dia sholat lagi bersama dengan imam. Artinya dia sholat maghrib misalkan, yang paling dekat kan waktunya maghrib. Dia sholat maghrib, dia nunggu sampai isya, dan isyanya sholat bersama dengan imam. Ini a'dhamu ajron, lebih banyak pahalanya ketimbang orang yang sholat kemudian tidur. Kemudian apa? Tidur. Jadi nunggunya kalau turu ngorok, kemudian bangun, kemudian sholat. Jadi masih besar pahalanya orang yang nunggu sholat ini dengan nunggu, bukan tidur. Apalagi digunakan untuk baca Quran, untuk zikir, untuk menuntut ilmu. Waruya fi tafsir atharihim, dan diriwayatkan lagi hadirin, buat besok ya, lama ini soalnya penjelasannya. Masih ada makna lagi kalimat atharihim atau wa atharohum, ini masih ada maknanya lagi. Insyaallah akan kita pelajari besok hari. Besok hari apa? Besok. Ini Selasa ya. Besok hari Rabu. Pokoknya yang penting istiqomah. Ya, yang streaming di rumah silakan streaming istiqomah. Ya, 2 kali sehari. Sore hari jam 5 sore. Kemudian paginya jam 5 pagi. Jadi jam 5 sore jam 5, pagi jam 5 ya. Monggo silahkan dibuka handphonenya, dibuka Facebooknya ya, silahkan dengarkan pengajian-pengajian yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamnya benar Pak? Benar ya, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sunanus shaumi wa Ramadan, sunnah-sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Yang pertama ini mempercepat buka puasa apabila sudah yakin ghurub, terbenamnya matahari. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhiral fitr. Lain halnya apabila dia itu bimbang, apabila dia itu ragu-ragu akan terbenamnya matahari, maka wajib baginya tidak mensegerakan puasa. Jadi buka puasa ini bukan kira-kira hadirin. Buka puasa ini bukan kayonge tahu wis kayonge nggih kayonge. Enggak bisa. Wis. Nah, yang ngasih kabar yakin, ikuti nggak apa-apa daripada kayonge. Kayaknya sudah ini kita perkiraannya nyong wis kayak perkiraannya nyong. Nggak bisa hadirin, nggak bisa. Termasuk waktu sholat pun, masuknya waktu sholat nggak bisa dikira-kira. Kayonge wis kayak kayonge. Kita sholat nih, kayak bener nyong wis. Sekalipun bener nggak sah sholatnya. Sekalipun bener nggak, apalagi salah. Lah tembe azan daning
nggak sah sholatnya. Nah, paham ya? Begitu juga kalau kita belum pasti hadirin, jangan buka dulu. Kalau masih ragu-ragu jangan buka, mending diakhirkan. Sebab menyegerakan buka puasa itu hukumnya sunnah. Tapi kalau panjenengan ngira-ngira nggak jelas waktunya, kira-kira tok, ini nggak boleh, belum masuk waktunya hadirin. Bisa batal puasa Anda sebelum waktunya, nggak dicatat. Secara syariat bisa nggak sah nanti panjenengan. Mending telat setitik tapi sah sholatnya. Ya. Makanya untuk memastikan hadirin, ya kita sampai ada waktu sholat. Ya. Waktu sholat pun masih dengarkan awis Masjid Agung baik, supaya yakin. Bukan apa-apa, supaya apa? Yakin. Kalau sudah yakin mantap, nah buka, sah bukannya. Cuman di sini buka puasanya ini kalau cepat ini sunnah. Kalau sudah ya yakin, kalau belum yakin jangan buka dulu. Yang kedua, as-suhur walau bi jur'ati ma'in. Sahur aslinya itu sahur ya, cuman wong Indonesia sahur padahal sahur ya, anahane sahur bukan sahur tapi dudu sahur bukan lah anu ini sahur anu sing sahur lah apa-apa niku sahur ya. Aslinya sahur. Sahur ini waktu hadirin. Sahur ini sebenarnya sahur itu waktu kapan? Sebelum subuh. Itu namanya waktu sahur. Waktu sahar bil yadin. La lisofa. Karena dia itu qasidahnya Bimar tuh. Waktu sahur kapan? Sebelum subuh. Ini waktu yang paling istimewa digunakan untuk tahajud. Sepertiga malam terakhir namanya waktu sahur. Nah, sahur ini digunakan istilah ini untuk apa? Untuk makan minum sebelum puasa. Ini sunnah hadirin, walaupun hanya seteguk air. Sudah kenyang, saya nggak kuat, mau bengi bar tarawih mangan maning telung piring, nggak bisa sahur saya ini. Ini kadang-kadang kita puasa hadirin nggak merasakan bekasnya puasa. Bener nggak? Kayak ngerubah jadwal makan dok sudah. Makan sehari 3 kali, puasa 3 kali juga. Makannya malam hari, gawe wong lemu. Ya, Pak maghrib makan, habis tarawih makan, sahur makan 3 kali coba. Durung ngemile koloke, kembang pacar, kolang kaling, glotak, janganan, es jeruk, es teh, es buah. Ini lebih parah lagi hadirin. Padahal kata Imamul Haddad dan Imam Ghazali itu kalau bisa puasa itu kita ini merasakan perihnya orang yang lapar. Itu afdolnya seperti itu hadirin. Kalau ngubah jam makan pada begoro, malah kebletengan sampai-sampai. Iya benar, kebletengan. Buka dipangan kabeh. Makanya kita yang makan sedikit saja ketika buka hadirin, ya, akhir-akhir ini makan tambah sedikit makanya. Kadang-kadang waktu tarawih jam 7 ini kurang pas. Kudune jam 09.00. Ini wis mudhun tembe. Kadang ngisi kebletengan ini. Makanya benar di pondok kami itu di Darul Mustafa di Hadramut itu mulai tarawih jam 9. Itu pas waktunya itu. Artinya makanan sudah turun semua, orang kebletengan. Tarawih jam 7 ya Allah, koyong bedeg-deg nangane. Gue kayong entengnya pas rokat terakhir baru enteng, rasain enteng. Man pertama mau deg-deg ini. Cuman ya wong Indonesia pengennya cepat-cepat rampung kayak gitu sudah. Sing paling cepet, sing paling dituju. Imam be pilih-pilih, imam be cepet be. Ya ini aja. Milih imamnya. Ya, akhirnya kan modelnya siapapun yang imamnya cepat ya mesti banyak. Contoh yang viral itu. Sing dolin amin. Cepet banyak makmumnya hadirin. Makmumnya banyak. Kita pakai Al-Quran 2 juz misalkan 2 juz atau 3 juz tarawih, wis bubar nang Tegal, bubar hadirin. Bubar sudah. Pun ini walaupun dengan seteguk wa yadkhulu waktu suhur min muntasafil lail. Dianggap sahur itu setelah separuh malam.
Separuh malam ngitungnya bagaimana? Ngitungnya waktu maghrib sama waktu subuh. Waktu subuh berapa? 4:30. Maghrib jam berapa? Jam 6 lah taruhlah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam setengah. 10 jam setengah dibagi 2 berapa? 5 seperempat. Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jam 11. Iya benar. 7, 8, 9, 11 seperempat. Setelah 11 seperempat ini berarti pertengahan malam terakhir. Nah, ini waktu sahur hadirin itu pertengahan malam terakhir. Jadi kalau kita ngomong nyoman sahur jam pira jam 09.00 kowe dudu sahur, Jon. Sahur itu setelah separuh terakhir, itu baru dinamakan masuk waktunya sahur, separuh terakhir itu baru dianggap sahur. Ya, kalau mau niat sahur kapan? Ya separuh malam terakhir, jam 11 seperempat atau jam 12 lah. Jam 12 lebih itu separuh terakhir, separuh malam terakhir, disitulah waktunya sahur. Jadi kalau kita jam 1 mau sahur, dianggap sahur. Jam 2, jam 3 dan sebagainya. Paham ya? Yang ketiga, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhushut ta'khir. Yang ketiga, sunah-sunah puasa adalah mengakhirkan sahur sekiranya tidak terlalu melampaui batas. Ya. Sekiranya tidak melampaui batas. Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayah. Ya sebab apa? Imsak itu artinya mulai puasa, mulai enggak makan minum, itu hukumnya sunnah. Imsak itu hukumnya sunnah. Loh Beb, tapi kan masih boleh makan dan minum. Masih boleh, siapa yang ngomong enggak boleh? Cuman kalau panjenengan sudah makan, sudah minum, waktu imsak panjenengan tetap makan, tetap minum, itu berarti sudah nulayani sunnah, sudah mukhalafah sunnah, sudah menyelisihi enggak batal puasanya, betul enggak batal, masih ya arhamar makan enggak masalah. Cuman sunnahnya imsak. Kita makan minum sebelumnya, setelah waktu imsak sudah enggak makan enggak minum. Ya. Kapan waktunya? Qoblal fajri, sebelum fajar, binahwi khamsina ayat, sekiranya 50 ayat, atau kalau hitungan jam 15 menit sebelum subuh. 15 menit sebelum subuh. Ada orang yang menyalahkan, oh enggak ada aturan imsak dalam Islam dan sebagainya. Iya, sunnah hadirin. Wong ini disuruh Nabi Muhammad. Bukan berarti enggak boleh makan, boleh makan. Kita kebangun telat nih, sudah imsak, makan boleh? Boleh. Enggak, siapa yang bilang enggak boleh? Boleh. Cuman afdolnya, sunnahnya itu makan minum sebelum imsak. Ketika sudah imsak ini, diam sudah, enggak usah makan, enggak usah sampai menunggu waktu subuh. Paham ya? Ya, hukumnya apa? Imsak ini hukumnya sunnah. Ya, berarti kapan, Beb? Ya sekiranya kalau kita mau sahur gini, mau sahur ngitungnya begini. Kalau mau ngitung pakai jam, subuh jam berapa? Jam 4.28 dikurangi 15 menit berapa? 4.13. Nah, itu batas akhir waktu kita makan 4.13. Ya, 4.13 berarti mangannya jam 4 lah. 10 menit nyandak ya. Ya. Udut rong batang misalkan. Nah, kita akal maning ya. Ya sing doyan udut ya mesti ana udut ingin orang mungkin ora wis. Malah biasanya mengawali makan sahur dengan rokok dan mengakhiri dengan rokok. Aja main bodoh nyong pernah Kak. Iya. Ya pokoknya seperti itu hadirin. Artinya ada ya, makan jam 4 sudah. Kalau di jam imsak di sini imsak jam 4.18. Ya udah ikuti sudah. Sebelum jam 4.18 kita sudah makan, sudah minum, sudah siap untuk puasa. Sampai waktu subuh. Pun ini beberapa hal tentang sunnah-sunnah puasa. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir dan fikih ini besok pagi setelah subuh di waktu yang sama, mulai jam 5 pagi, dan ketemu lagi insyaallah nanti sore kuliah asar menjelang buka puasa, waktunya pun jam 5 sore ya, masih di alamat streaming yang sama ya. Yang di rumah saja sudah, nggak usah ngerutuk ke sini sudah. Yang sudah di rumah streaming insyaallah pahalanya sama.
Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari pengajian kita pada pagi hari ini, dan Allah mudah-mudahan terus memberikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan dari Masjid Zainal Fajri ini. Terima kasih. Adzallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.